Kalau menurut saya, cara terbaik untuk membalas orang yang jahat sama kita itu adalah skip dia, lupakan dia, tinggalkan dia. Itu cara terbaik membalas orang yang jahat sama kita. Dan itu lebih konstruktif buat mental kita, buat hidup kita. Saya ketika ngerasa disakitin orang, saya bukan malah kepo sama dia. Dia udah hancur belum ya? Dia udah tenggelam belum ya? Dia udah kecelakaan belum ya? Dia udah masuk truk molen belum ya? Udahlah, jangan kepo sama dia lagi. Karena semakin kamu kepo sama dia, semakin kamu itu terpancing secara ego untuk balas, membuktikan. Capek nggak hidup kita untuk membuktikan ke orang yang nggak penting? Ngapain kita membuktikan hidup kita atau diri kita ke orang yang bahkan udah nyakitin diri kita? Dia nggak berhak mendapatkan pembuktian apapun. Dia nggak berhak untuk mengetahui apapun tentang kita. Bukankah itu diantara makna personal boundaries? Dia udah nggak ada lagi di dalam circle penting kita, sehingga dia nggak perlu mengakses tentang kita. Dia juga nggak perlu melihat pembuktian apa-apa. Kita sukses nggak ada urusannya dengan dia. Kita tidak sukses untuk dia kok. Rugi banget kita sukses demi membuktikan kepada seseorang yang nggak penting dalam hidup kita. Kita rugi banget. Jangan. Kita sukses demi diri kita sendiri. Kita sukses demi keluarga kita yang kita cintai, circle terdalam kita, anak mungkin, orang tua mungkin, atau sahabat mungkin. Kita sukses untuk orang yang menghargai kita selain diri kita sendiri, bukan untuk orang yang sudah melukai kita. Udah, tinggalkan aja. Allah tidak membebankan kepada hamba hal-hal yang di luar kemampuan dia. Namanya taklif. Salah satu yang di luar kendali kita adalah hati manusia. Perasaan orang lain itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan orang untuk menyukai kita dan membenci kita, tuh kita nggak bisa. Walaupun ibu sendiri, walaupun anak sendiri, kita nggak bisa mengendalikan isi hatinya, perasaan dia. Itu di luar kendali kita. Bahkan hati kita aja di luar kendali kita kan, apalagi hati orang lain. Lebih di luar lagi tuh. Maka karena itu ada di luar kendali kita, itu bukan beban kita. Kalau kita mengambil itu sebagai beban, membebani diri dengan yang bukan beban kamu. Jangan takalluf. Takalluf itu capek, mengangkat yang lebih berat dari kemampuan kita. Nah, isi hati orang lain, bahkan itu bukan beban yang bisa kita angkat. Bukan hanya di luar kendali, gak mungkin diangkat. Pengen disukai semua netizen, pengen disukai semua masyarakat Indonesia, pengen disukai oleh semua manusia, pengen disukai oleh tetangga, pengen disukai oleh semua teman, pengen disukai oleh semua keluarga. Itu namanya takalluf. Udah fitrah kehidupan. Ada yang menyukai kita, ada yang membenci kita. Bahkan kadang yang membenci kita adalah orang terdekat kita, bibi kita, paman kita, bisa jadi orang tua kita, bisa jadi pasangan kita, bisa jadi anak kita. Udah kayak gitu. Dan isi hati mereka itu di luar kendali kita. Dan kita nggak akan dihukum gara-gara isi hati orang lain. Dihukum dengan nggak berkah hidupnya, dihukum dengan banyak musibah dan bencana. Orang nggak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu nggak bakalan. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, wa ila Allahi aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh, dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Perilaku manipulasi itu di mana-mana. Orang di depan bisa jadi kayak baik banget sama kita, di belakangnya sebaliknya. Di depan orang bisa malaikat, di belakangnya dia setan. Banyak. Jadi kita tuh harus, mungkin di satu sisi kita berprasangka baik, tapi di sisi lain bukan berarti kita tuh kayak jadi langsung percaya gitu aja. Harus tetap waspada. Bukan curiga ya, waspada. Apa bedanya? Waspada itu punya batasan. Kalau curiga itu punya sebuah asumsi negatif. Kalau waspada kita punya filter. Dalam masalah finansial punya filter, dalam masalah hubungan perasaan punya filter. Jangan asal ada yang baik kita langsung jatuh hati, berarti kurang waspada. Walaupun alasannya kan saya nggak boleh suuzon. Nggak perlu suuzon, hanya cukup waspada aja. Kamu tetap berprasangka baik, oh dia baik ya sama saya, tapi saya punya standar untuk memberikan perasaan saya. Saya punya filter untuk benar-benar saya berikan amanah, komitmen sama seseorang. Saya punya filter, harus lewatin dulu tuh filternya, prosesnya. Nggak bisa ujuk-ujuk baru baik sekali dua kali langsung kita komitmen, nanti kecewa. Jadi kepada Allah kita berprasangka baik dengan iman,
kepada manusia, kita berprasangka baik dengan waspada. Belajar meyakini hikmah. Kan ada istilah everything happen for the reason kan. Segala sesuatu itu terjadi karena sebuah alasan. Itulah yang disebut dengan hikmah. Pasti ada alasan. Kenapa Allah mentakdirkan kita di sini kayak gini dengan kondisi ini, dapat ujian ini. Pasti ada reason. Dan reason Allah itu selalu positif. Allah nggak pernah menginginkan keburukan untuk hambanya. Hambanya aja yang memilih jalan buruk, dibalikin lagi sama Allah. Melenceng lagi, dibalikin lagi. Sampai hadis kutsinya kata Allah, kalau kamu dapat satu kebaikan, janganlah kamu memuji kecuali Allah. Kalau kamu dapat satu keburukan, janganlah kamu menyalahkan kecuali dirimu sendiri. Artinya nggak ada yang buruk yang datangnya dari Allah. Yang buruk itu adalah pilihan kita. Kenapa Allah membiarkan kita punya pilihan itu? Untuk menguji kita. Memang kita dikasih pilihan itu antara yang baik atau yang buruk. Imma syakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bisa kufur, bisa syukur. Ada dua jalan, bisa fujur, bisa takwa. Kita dikasih pilihan itu buat apa? Buat menguji kita. Tapi begitu kita salah milih, nanti Allah balikin lagi. Gak ada yang buruk yang datang dari Allah. Sehingga ketika Allah mentakdirkan kita sesuatu, pasti ada hikmahnya. Pasti, saya menganggapnya pasti sih, bukan mungkin. Pasti. Pastinya tuh pasti banget. Lebih pasti daripada kalau benda ini saya jatuhkan jatuh ke bawah. Pasti nggak jatuhnya? Kalau saya lepaskan, jatuh nggak nih? Maka keyakinan saya kepada Allah tentang hikmah tadi lebih daripada keyakinan saya tentang ini. Nggak ada secuil pun keraguan bahwa setiap takdir hidup saya nggak ada hikmahnya, nggak ada. Apakah kalau bercerai berarti dia bukan jodoh? Ya. Karena tidak semua yang dinikahi itu artinya jodoh. Jodoh itu yang mana? Yang mendampingi kita sampai akhir hayat kita, bahkan sampai ke surga. Itu jodoh. Yang mendampingi kita nggak sampai ke surga, terpisah di dunia, berarti dia bukan jodoh. Siapa contohnya? Kayak Sayyidah Asiyah dengan Fir'aun. Apakah Fir'aun itu jodohnya Asiyah? Bukan. Fir'aun itu ujian dalam hidupnya Asiyah. Terus jodohnya Asiyah siapa? Allahu alam. Karena dia meninggal belum sempat ketemu dengan jodohnya. Kalau gitu nggak ada jodohnya? Ada. Tapi nikahnya nggak di dunia, nikahnya kelak di surga. Jadi pernikahan itu ada dua. Ada yang menikah di dunia, ada yang menikahnya di surga. Jadi buat yang meninggal belum menikah, tenang. Bukan berarti kamu bakal jomblo seumur hidup selama-lamanya, jomblo abadi. Enggak. Nikahnya di surga, dan itu banyak hadis-hadisnya. Artinya nggak semua yang dinikahi itu jodoh, tapi insya Allah jodoh itu dinikahi. Nggak ada jodoh itu mantan, tuh nggak ada. Jodoh itu pasti dinikahi, baik dinikahi di dunia maupun dinikahi kelak di surga. Yang pasti semua orang punya jodoh, hanya saja tidak semua yang dinikahi itu adalah jodoh. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Jadi nggak usah khawatir jodoh kita bakal ketukar sama yang lain. Walaupun kita sempat diuji dengan seseorang yang ternyata bukan jodoh kita.